Bram, selamat siang. Udah mau sore kita nih. Udah mau sore. Pulang kerja. Ya? Pulang kerja langsung kita tarik ke sini. Sabtu-sabtu soalnya beliau kan kerja, makanya nunggu jamnya. Thank you bro, udah jauh-jauh datang. Dekat dia mah. Tetap jauh lah. Iya. Rumah lu di mana? Lupa gua. Bintaro. Oh iya Bintaro. Sama. Tetanggaan sama lu. Enak dong, ngantor deket juga yo. Ya itu rezeki. Tapi kita nggak ngomongin ngantor, nggak ngomongin kerjaan. Kita ngomongin apa nih? Waduh, sebenarnya sih ya buat calon tamu kita, Bang Obet yang harusnya datang. Oh iya, Mas Obet lekas sembuh ya. Lekas sembuh Bang. Lekas sembuh karena sebenarnya dia semangat banget tuh kemarin. Wah, gua ikut ngomongin ini, ayo gas. Iya. Sampai ada yang ngirimin beberapa konten. Gua tahu nih ngomongin apa ini. Jadi kita akan ngomongin Wapres. Oh enggak ya? Gue pindah ya, gue keluar semua berani. Enggak. Ini kita ngomongin inilah tren retail lah, tren retail di akhir-akhir inilah. Dan kalau yang kasat mata aja ya, kan kita mah orang lapangan, orang market, kita ngeliat yang kasat mata. Kita kan setidaknya kalau gua ngelihatnya dua hal yang muncul belakangan ini. Kalau soal isu hypermarket turun itu mah udah 10 tahun lah bergulir gitu. MTI growing itu juga udah bertahun-tahun lah, makanya ini jadi bosnya MTI ini di salah satu company gitu. Tapi kalau gua tuh dua yang gue pantau sekarang, ada Osave ya, salah satu brand retail dari Filipina. Kebetulan gue pernah dilempar ke Filipina walaupun hanya sebentar, tapi memang ngelihat di sana patternnya beda gitu dengan di sini. Jadi penasaran juga tuh mereka ngapain ya di sini dengan karena mereka cara bisnisnya, cara pola konsumennya beda. Sementara mereka bawa value-nya mereka ke sini yang quote unquote hemat gitu kan. Kalau komennya teman-teman, oh barangnya nggak lengkap. Ya managing SKU-nya beda gitu kan ya. Sementara orang kita tuh pengennya, kalau datang ya itu nanti kita obrolin. Ngundang Osef aja besok kita. Bisa aman. Nah, yang satu lagi nih yang gue sering terpapar nih, rame nih karena terutama berita terakhir nih, karena ini soal koperasi desa. Merah putih, Kopdes merah putih. Terutama tutup aja Kopdes. Waduh. Provokator. Enggak. Karena kemarin kan ada sebenarnya gue nggak terlalu iniin Kopdesnya gitu ya. Maksudnya gue juga nggak terlalu ngerti lah. Cuman kan karena kepantik gara-gara ada omongan yang Kopdes buka jaringan retail chain dibatasin. Itu kalau perlu stop gitu kan ya. Terus berikutnya gue terpapar lagi tuh, tiba-tiba ada berita 2,2 juta toko retail warung. Banyak banget. Ya 2,2 juta toko retail warung itu tutup dari tahun 2007. Iya, ada. Gue nulis kalau di LinkedIn, nanti teman-teman juga bisa cek di LinkedIn, dan itu beritanya banyak di mana-mana. Gue tuh jadi wondering gitu. Sebenarnya kalau dari perspektifnya Mas Dwi juga, karena pernah di GT lama, ngelihat, kita ngomongnya minimarketnya dulu deh. Ngelihat pertumbuhan minimarket at least di 10-15 tahun terakhir gitu ya. Seperti apa sih ngelihatnya gitu? Buat dari teman GT ya maupun dari teman-teman yang memang, kalau lu kan emang empty banget. Anyway, kita tuh temenan udah 20 tahun juga kurang lebih. Karena kita dulu dari manajemen trainee-nya Hero. Zaman di Giant. Dia manajemen trainee terganteng nomor 1, gue nomor 2 gitu. Sakno. Nilainya tipis kok. Bedanya tipis kok. Gimana berapa? Ya, ini Minis. Nih gue klarifikasi dulu ya, biar nggak terjadi apa-apa. Ini menurut keyakinan saya ya. Ini ya. Tapi tetap dipanggil polisi loh. Oh. Enggak, gini sih sebenarnya sih koperasi merah putih ini kan suatu ini ya, terobosan dari pemerintah, dari startingnya dari Juli 2025. Dia itu kalau gue lihat sepintas itu model-modelnya kayak KUD zaman dulu tuh sebenarnya. Jadi ada simpan pinjamnya, ada buat yang kayak petani segala macam, dan itu kan penetrasinya pengennya ke desa-desa. Sementara minimarket itu banyak kan kota-kota dan suburban ya biasanya ya, tapi nggak nutup juga masuk ke desa, walaupun ada juga pasti masuk ke desa juga. Cuman yang sekarang perlu lakuin adalah sebenarnya gue tuh belum tahu sebenarnya, belum dapat browsing tuh tentang bisnis model tentang koperasi merah putih. Seperti apa sih? Karena kalau lihat pinggir jalan segala macam sejauh ini selama gue memandang belum kelihatan, belum pernah ketemu. Setidaknya di sekitar kita. Yes. Ya belum. Cuman nggak tahu kalau di daerah ya. Kalau di daerah di kampung gua udah ada. Bahkan ada yang 2 depan.
Oh, ya. iya tuh. Kalian bisa googling kok. Oh, Ada gitu. dua bangunannya ada depan. Sama-sama koperasi. Sama-sama koperasi. Nah, sebenarnya kayak minimarket sendiri itu kan sekarang mereka kan bangun dari berapa sih dari tahun 90-an akhir sampai 2000-an awal lah ya. Baru hype-nya pun yang 2010-an awal gitu yang mulai banyak gitu kan. Yang menarik itu kan mereka bangunnya itu bisnis modelnya itu kan juga bertahap dan prosesnya lumayan panjang. Enggak langsung nampik number. Iya, ada yang dari satu yang warna biru ini dia bikinnya ada bikin grosirnya dulu, nanti bikin grosirnya nanti baru spread semuanya toko-toko kalau udah mencukupi baru bukan DC, bukan depo. Kalau yang satu lagi dia dulu kongsian sama adik-adiknya yang merah-merah lainnya, dia bikin nanti terpisah akhirannya dan itu pun juga stylenya pun berbeda-beda. Akhirannya dan sini pun juga diversifikasinya perbedaannya pun udah kelihatan. Jadi orang tuh kadang-kadang masuk ya based on dari promotion, kadang masuknya kemudian yang parkirnya gampang atau mungkin yang ada ATM-nya apa ada di sana. Jadi membuat kalau bila sebelah-sebelahan biasanya kan itu jadi KPI-nya sebenarnya. Nah, dengan adanya Koperasi Merah Putih ini kalau mau masuk sebenarnya ya persaingan sebenarnya sih kalau dari kita dari point of view-nya dari supplier ya, kan fokusnya adalah gimana barang itu bisa turnover-nya bagus, gitu kan. Yang kedua gimana cost investment-nya di situ bagus dan rapi. Nah, satu lagi turnover untuk payment-nya no issue. 3 hal itu yang kita pegangkan saat ini kan. Nah, kalau yang 2 ini nih udah oke nih. Nah, tinggal yang ini udah teruji lah ya yang 2 ini. Yang ini kita mesti lihat bisnis modelnya itu seperti apa. Karena kan kalau lihat bisnis modelnya tiga-tiganya bisa mengikuti, ya pasti kita sebagai warga negara yang baik pasti kan support pemerintah biar bisa jalan yuk sama-sama semuanya gitu. Jadi sih kita sih pengen kalau dari segi supplier harapannya bisa lihat perkembangan seperti apa wait and see dan lihat progresnya seperti apa. Mungkin kalau misalnya kan isunya adalah kan beberapa barang belum masuk kan ya. Mungkin mau ada sosialisasi, ngundang semua supplier atau ngundang retailer yang terkait, mungkin mau kerjasama atau apa. Yuk kita duduk yuk kita punya plan seperti ini, gini. Nanti biar kita pelajarin sama-sama dan ada MOU-nya yang clear kayak gitu. Iya. Kalau aku ngelihatnya sama sih. Kalau mungkin secara konsep, secara total kan aku nggak baca. Iya, konsep besarnya kita lihat dari beberapa berita ya, beberapa berita. Yang berita itu kan nggak bisa kita telan juga mentah-mentah. Tapi kalau praktisi gitu ya, ngelihatnya itu sesimpel sebenarnya ya kasihlah yang kerja itu ke ahlinya aja gitu. Buka sekian puluh ribu loh mas. Makanya, karena gini kalau gue tuh gampangnya gini loh. Merah itu sampai sekarang tokonya sekitar 22 ribuan. Itu butuh waktu sekian 20 tahun loh. 25 lebih. Iya, 25 tahun itu. Makanya aku mikirnya kenapa kita punya konsepnya mungkin benar ya, pingin pemerataan supaya desanya tumbuh dan macam-macam. Ide itu akan selalu bagus. Tataran eksekusinya yang mungkin perlu dipertanyakan. Sesimpel sebenarnya misalkan kalau kementerian Perda Koperasi dan macam-macam, kenapa kok nggak orang Alfa Indo aja diundang gitu loh, yang mereka secara capability, secara skill yang selama ini udah di situ gitu loh. Itu akan lebih eksekusinya mungkin akan lebih rapi ya. Setuju. Butuhnya apa? Wah, Mas. Iya, karena gini. Aku ngomongin retail aja ya. Aku punya satu toko aja mau buka cabang yang kedua aja. Itu mikirnya panjang pasti. Karena nambah cabang bisa jadi nambah masalah loh. Betul. Buat saya pribadi ya. Makanya kalau punya ide kayak gini nih, kalau diserahkan ke ahlinya itu mungkin akan lebih smooth kali ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, aku ngelihatnya dari sisi kompetisi kali ya. Konsumsi itu kan kalau secara nasional kan ya segini aja. Betul. Misalkan Naiknya bulatnya segini, naik misalkan ya seiring sama inflasi dan macam-macam bisa 5%, 6% gitu-gitulah ya. Kalau logiknya kayak gitu, sebenarnya penambahan titik ini sebenarnya cuma ngurangin kan pencet balon aja akhirnya gitu kan. Nanti yang belinya ke warung Madura bisa pindah ke sini, yang ini pindah ke sini kalau memang ini konsepnya oke gitu kan. Ya akan segitu-segitu aja gitu kan. Kecuali misalkan koperasi ini yang dijual dalam tanda kutip yang benar-benar produknya desa. Yang akan menghidupi desa itu, mau berasnya, mau apanya. Karena kan dia akan, kalau kita ngomong teori RTM, road to market. Kalau sumbernya di situ dijual di situ, itu akan sangat menguntungkan. Karena aku di industri water kan. Iya. Kalau kita punya pabrik di mana tapi ngirimnya kemana itu costly itu kan. Logistik Bulky. Makanya kalau koperasi ini memang bisa ngidupin negaranya sendiri, desanya sendiri, itu akan sangat powerful kalau ngomong kompetisi ya. Tapi kalau untuk produk-produk yang multinasional, what for gitu loh. Udah ada warung Madura,
Iya. Aku bukannya challenge ya. Sehingga objektifnya apa gitu. Enggak challenge juga nggak apa-apa. Ya challenge-nya pertanyaanku kan ke situ gitu loh. Ya idenya oke, pemerataan dan macam-macam gitu loh. Tapi kalau yang koperasi di daerah saya, adikku misalkan di Bondowoso, dia kan kepala desa gitu lah ya. Dia kepala desa, terus ada petani telur gitu misalkan di pool di situ, wah itu powerful Pak. Oh iya betul. Karena jadi apa ya, kayak daerah istimewa sendiri kan gitu betul. Sebenarnya. Ya kalau gue sih sebenarnya, kalau gue highlightnya pertama gini, konsep yang tadi, kenapa sih negara mesti berbisnis gitu? Lo harus Pak? Enggak, dalam konteks gini loh, daripada lu sibuk-sibuk dengan membuka 80.000, mendingan lu bikinin ekosistemnya secara birokrasi yang ke environment bisnis jadi lebih sehat gitu, daripada dia maksain. Nih dia buka 80.000 tuh gini loh, kalau kita corporate duitnya duit siapa? Ya duitnya investor lah. Iya. Kalau ini duitnya siapa? Duitnya kita lah. Iya, duit lu kan, duit gua kan, duit lu juga kan. Abis THR kan berasa kan dipotong. Loh, Mas, aku tuh kadang agak sakit hati ngeliat duit semi ini. Nah, itu dia tuh poinku gitu loh. Maksudku karena gini, kalau tadi lu sempat ngomongin Madura gitu. Teman-teman warung Madura kan bisa bergerak sendiri. Iya. Dengan masif, dengan cepat, dan mereka, gue selalu pakai contoh ini ya, di lingkungan rumah gue radius 2,5 kilo 3 kilo itu lebih dari 20 warung Madura. Iyalah. Pojok sana sini, kita aja nih, kita keluar sini nih yang kita mau ke mana, ke stasiun tuh ya, kan kiri kanan banyak banget gitu. Yang nah ini kan jadinya ini konsepnya belum, kita nggak clear lah, kita juga nggak tahu konsepnya seperti apa. Kemudian tadi ada yang bilang KUD, tapi KUD juga sebenarnya kan udah nggak ada juga gitu, gagal selama, gua nggak tahu gagalnya gara-gara presidennya udah nggak ada atau gimana. Tapi kalau gue jadinya gini, nih gue lempar satu hal deh, pricing. Ini kalau pricingnya gini ya, ini kan ngomongnya retail sampai ke ujung gitu ya. Terus kan biasalah pricing ada GT ada MT gitu. Kalau gue kok ngerasanya gini, kalau mereka ditaruh di rute market yang di tier itu, dia akan dapat, kalau dia compete-nya dengan Alfamart Indomaret. Ya nggak balik modal itu. Iya makanya itu cepatnya. Karena dia akan dapat harga nggak sama si tetangga yang merah sama biru. Iya. Merah biru punya trading term, punya segala macam. Nah mereka masih belum nyampe ke situ kan. Kalau mau itu, sekarang menteri itu undang aja tuh CEO-nya Alfa Indo buat ngomongin ini gimana ekspannya gitu. Atau ya udah bikin sebuah konsep yang kata Mas TW tadi kan, bikin regulasi aja gimana. Iya diregulasi. Tapi koperasi itu penting kok menurut gue. Betul. Kalau untuk desa itu sendiri gitu. Di tempat mertua saya deh Mas, itu kan banyak banget petani-petani lele dan macam-macam gitu kan, biar nggak kalah sama tengkulak ya. Karena kalau di luar negeri, aku kan di pertanian dulu, sempat datanglah beberapa praktisi, itu di-manage sama pemerintah, sehingga petaninya juga happy. Iya, karena di yang beli kan pemerintah. Itu kan konsep KUD dulu kan. Jadi daripada dibayarin tengkulak, KUD yang ngambil gitu. Cuman lagi nih, gue pokoknya nyerang aja hari ini. Hobimu kan. Koperasi itu, ini kalau balik lagi ke terminologinya koperasi itu dibuat sama anggotanya, duitnya dari anggotanya. Betul. buat kesejahteraan anggotanya. Makanya istilahnya bukan untungan, SHU kan. SHU. Nah, sementara kan ini bukan dibuild dari bawah nih. Ini top down gitu. Top down duitnya juga nih segini. Kemarin gue baca lagi nih hitung-hitungannya. Sebenarnya akhirnya karena dia mesti beli tanah, bangunan dan segala macam, akhirnya operating costnya OPEX-nya buat goods lah ya, buat barang itu cuma 300 juta. Alfamart berapa coba? Si merah atau si biru? Berapa satu toko coba? Secara buat belanja aja lah, turnover produk. Nah itu pasti kan beda-beda kan? Iya, dan itu kan beda-beda kan tiap dari rataan lah, atau yang paling kecil lah. Bisa 2M, 1,5 M. Bisa 2M anggap lah ya. Ini 300. Lu grosiran? Ya enggak. Toko lu. Usah. Ya turnovernya pasti tinggi. Betul kan? Cuma ini 300. Ini aku bisa challenge loh. Ya boleh. Gini. Tergantung bisnis modelnya. Nah itu dia. Bisnis modelnya belum clear. Karena gini, kalau modelnya kayak kayak retail yang konvensional, mereka harus punya stok tinggi dan macam-macam, 300 juta nggak ada apa-apanya. Nggak jadi apa-apa itu. Ngisi toko aja nggak penuh gitu kan. Tapi kalau bisnisnya modelnya kayak saya, mau dapat omset sekian, muter duit harian itu bisa. Iya bisa. Nah, the problem is sekarang yang ada di koperasi ini sopo. Apakah memang benar-benar orang yang entrepreneur,
Atau orang yang ditunjuk misalkan entah orang desanya atau apa yang nggak punya kemampuan dagang, bubar itu Pak. Iya. Gue tembak lagi deh. Supply chain-nya. Iyalah. Itu PR loh. Tetangga Merah Biru punya berapa DC? Berapa 20-30 ada. 20-30 DC untuk 20 ribuan toko lah masing-masing gitu kan. Ini 80 ribu toko mau berapa ribu DC? Iya. Kalau misalnya direct pun juga PR juga, operational cost-nya tinggi loh. Itu dia makanya kalau beli dari distributor. Kemudian sistem. Iya. Sistemnya belum ada, belum clear. Enggak, kalau segala ke situnya aku kan sebenarnya kita nggak boleh ngejudge sesuatu yang kita nggak tahu. Betul. Tar dulu nih. Betul. Cocok nafsu sama ya. Karena aku harus jadi penyeimbang nih Pak. Karena gini, kita tuh kan selama ini aku bukannya setuju nggak setuju di depan gitu kan. Tapi kalau dilihat dari media yang menyajikan berita yang kita nggak pernah tahu beritanya, aku pun nggak akan setuju 100% kalau konsepnya kayak gitu. Cuman kalau kita ngeklaim sistemnya nggak siap, isinya nggak siap, ya siapa tahu loh mereka udah nyiapin, kita nggak pernah tahu. Itu kan keyakinan saya. Ya. Itu kalau keyakinannya Mas Dewi, mereka belum siap semua kan gitu. Itu kan ya nggak apa-apa, kita berdiskusi apa yang kita yakini kan akhirnya. Ya, keyakinan saya tuh kebentuk satu karena berita, kedua memang faktanya emang udah pada berdiri kan? Iya, sebagian udah Iya. berdiri. Jadi kalau lu bayangin ya, kalau tetangga si Biru kan tadi lu berangkat dari DC, dia kan buka dulu DC buat grosir dan segala macam, baru nanti setelah itu establish, dia datang dengan salah satu brandnya yang grosir gede, habis itu baru turun tuh yang kecil-kecilnya kan? Enggak juga. Ya, Bukan yang retailer. ya yang biasanya gitu. Yes. Yang gue tahu seperti itu. Tapi yang ini kan, ini udah ada dulu nih karena di bawah itu ditargetin. Pokoknya Harus satu desa harus sekian. Iya. Sehingga semua ada di mana-mana. Sementara itunya belum ada gitu infrastruktur buat kesananya. Yang penting jadi dulu sistemnya. Nah itu yang gua khawatirin karena ini kan ada duit kita gitu. Tapi terlepas perdebatan itunya, siapa yang akan terkena dampak? Minimarket atau toko-toko warung? Nggak akan terdampak sih. Karena gini, ini boleh di-challenge sih Ya, kalau 80 ribu itu jalan, kemudian running well, siapa yang bakalan paling terdampak? Yang terdampak duitnya pemerintah lah habis. Iya. Soalnya kalau Gini loh, bener. Aku mikirnya gini Mas. Terdampak. Misalkan ada koperasi Merah Putih, terus sebelahnya Alfa Indo atau sebelahnya Warung Madura. Saiki dengan duit 300 juta, sekarang kita ngomong consumer ini deh, behavior kita. Kita kalau mau belanja ya datang ke tempat itu, kalau bisa semuanya udah satu ini. Udah ada semua. Iya. One stop shopping. Butuh ini. Tapi kalau yang didesain ini nggak bisa compete sama ini, ya nggak akan didatengin juga kok. Awal mungkin iya. Berasnya mungkin lebih murah apa mungkin ya ada titik-titik tertentu. Itu kan dengan asumsi yang tadi kita udah bicarain. Benar. Kalau asumsinya adalah this concept is running well. Running well dengan 80 ribu jalan semua, competition. retailnya makan ini. Siapa yang akan terdampak? Karena kan dibalik dulu minimarket buka, GT toko warung retail pada tutup katanya gitu. Ya, tapi sekarang kan Bontex. Ya sekarang kalau MT pun nggak akan terdampak sih, karena gini, mereka punya ciri khasnya masing-masing ya, biru, merah, atau mungkin ada minimarket lokal ya, itu nggak akan terdampak sama sekali karena itu udah loyalisnya gede-gede banget. Sekarang kita belanja nih, kalau misalnya ke salah satu minimarket deh, pasti tanya ada membernya nggak? Iya, Membership itu kan ngaruh banget. Jadi datanya segala macam dia dapat privilege-nya, apalagi dapat ada yang pakai CRM-nya, ketahuan oh dapat potongan ini nih, penawaran apa. Itu kan juga itu sangat itu yang bikin orang loyal di sana kan. Nah, kalau Merah Putih sendiri dengan konsep oh kita pengen jual, paling basic dari awalnya apa? Pengen pasti harga kita paling murah nih. Pasti kan, karena kan pengen biar orang tuh dapat top of mind-nya. Oh sini murah, tapi kan nggak cuman murah doang, tapi apa sih yang ditawarkan nilai plusnya? Karena kalau murah semua ya pasti akan nggak ada marginnya, nggak ada untungnya. Ya. Makanya berangkatnya kan konsumernya mau siapa dulu. Iya. Gitu. Sekarang aja air mineral di Alfamart 4.000 aja dibeli. Iya toh. Padahal di MT yang lain masih bisa ada 3.000 gitu kan. 3.000. Jadi harga itu ya jadi salah satu variabel aja akhirnya gitu kan. Jadi artinya kalaupun running well si konsepnya Koperasi Merah Putih ini nggak akan berdampak ke berdampak tapi nanti akan balik Mas. Kalau memang kecuali ya ini mah kita berandai-andai aja, hypothetical aja gitu. Kecuali ini memang dipikirin secara korporat sih. PR sih buat yang semuanya. Bener-bener secara korporat ya sekarang gini deh. Nah itu dia maksud ini gua. Dipikirin korporat yang ngisi orang-orang korporat gitu misalkan yang nggak ada kepentingan dalam tanda kutip gitu ya. Misalkan Alfamart udah punya consumer targetnya sendiri, Indomaret ini dipikirin nih koperasi ini consumer targetnya sendiri pasti berdampak lah. Pastilah. Sekarang kalau misalkan nih
ternyata ya kayak Osef lah misalkan. Osef itu produknya dikit, tapi best price. Dia itu nggak ada trading term, nggak ada visibility, nggak ada apa semua nggak ada. Yang penting kasih aku best price gitu kan. Impact lah di area situ orang yang mau beli bulky udah nggak mungkin ke grosir. Sekarang gini ya, grosir aja tutup jam 5 kok. Iya. Kalau itu kan buka sampai jam 9 gitu misalkan. Tiba-tiba jam 7 malam mau ada pengajian, butuh. Ya pasti ke Osef lah gitu. Iya. Koperasi Merah Putih juga kalau bisa dalam tanda kutip serapi itu ya PR sih. Berarti kan ada mesti satu konsep, kemudian siapa konsumernya. Betul. Ya itulah konsep BPPC lah. Ya BPPC, kemudian apa? Ini Pak kalau dapat orang yang tepat, maksudnya yang benar-benar pengalaman di dunia retail, powerful. Tapi kalau ya tetap kayak gini dengan datangin 150.000 mobil dari India yang DPR-nya nggak tahu, menteri ininya nggak tahu. Iya, itu sih nggak usah khawatir sih kalau menurut gue mah kebayang tuh mobilnya pas mau ngebengkel ke India lu, nggak ada bengkelnya di sini. Ya itulah makanya kalau ini konsep ini benar-benar dikasih orang yang yang berkompeten, bahaya. Tapi kalau ngelihat gelagatnya kayak gini ya sudahlah. Perlu waktu juga sih sebenarnya sih karena itu tuh nggak bisa kayak simsalabim. Oh udah ada nih baru langsung orang datang sana. Paling kalaupun datang ya cuma pengen tahu doang, kepo udah selesai gitu. Jadi sebenarnya paling solusi paling pas kolaborasi sih dengan retail itu. Iya, kolaborasi itu paling pas. Nah itu maksudnya daripada lu sibuk sendiri. Dia berbisnis gitu, directly berbisnis gitu. Mendingan dia bikin ekosistem supaya orang bisa collab dengan lebih ini gitu. Kalau saya jadi warung Madura dengan gaya orang murah nggak ngaruh Pak. Saya buka 25 jam. Ya tuh beli rokok masih bisa ngecer gitu-gitu kan. Masih bisa ngutang. Beras literan masih bisa ngutang. Madura nggak bisa ngutang Pak. Itu kan jadi kalau secara teorinya kan itu diferensiasi kan. Nah makanya tadi kan lu ngomong retail modern itu punya loyalty dan segala macam. Sementara yang di GT itu punya diferensiasi harga sama bisa ketengan gitu. Nah yang si makhluk ini nih diferensiasinya apa? Kan nomor KTP mungkin kan kita nggak tahu. Oh bisa nitip KTP kali kan? Mungkin kan kita nggak tahu. Tapi ya harapannya sih ya kita positive thinking aja. Gua enggak lagi. Amsyong. Ya ada pemerintah pengen sesuatu yang baru buat ngejalanin buat orang tuh bisa penetrasi ke retailnya lebih mudah dan jangkau. Mungkin kita nggak tahu, mungkin kalau di desa mungkin perlu jalan berapa kilo dulu baru nyampe ke minimarket terdekat gitu. Kan kita nggak tahu ya. Soalnya kayak contoh gini, kalau misalnya kita lewat Jalur Selatan kan nggak ada tol kayak Pantura kan ya. Itu tuh salah satu buat spot buat kayak rest area tuh minimarket loh. Selatan yang ini yang di apa namanya? Ciamis. Bukan dia yang jalur Pansela kan, Pantai Selatan kan yang dari Pelabuhan Ratu bisa sampai ke Garut itu kan. Yes betul. Bingung kan? Belum tahu kan? Oh itu spotnya ajaib pas. Tapi yang menarik tuh kan. Tapi benar-benar itu jadi spot itu tuh. Tapi kan sekarang tuh mikirnya gini Mas, kita aja yang ada di korporasi yang dalam artian kita itu strukturalnya profesional gitu kan. Antara strategi yang dikeluarin CEO sampai ke sales bawah itu kan biasnya distorsinya banyak. Idenya akan selalu bagus kok. Di pemerintah mau ngomongin MBG, mau ngomongin korporasi itu idenya mah bagus top lah, niatnya baik. Niatnya selalu top lah. Tapi pas implementasinya itu wah lucu-lucu gitu. Iya, belum sesuai ekspektasi. Nah, lucu-lucu itu kan dua hal sebenarnya. Ini framing media atau enggak gitu kan. Karena kan kita itu akan selalu ngeliatin ya sesuatu yang buruk itu meskipun dikit itu akan selalu diamplifikasi gitu kan. Kita nggak pernah tahu nih sebenarnya di ekosistem yang segede itu kita ngomong MBG lah, kita tarik jauh gitu kan. Apakah ya memang mungkin seberapa persen yang jelek, berapa persennya kan ada yang bagus juga itu yang nggak pernah kita tahu gitu kan. Dan harapan positifnya yang itu tadi harapannya yang gedenya ini ya memang benar-benar bermanfaat gitu aja. Nah dia tetap nggak bisa nerima tuh. Apa lo challenge saja. Udah dipotong soalnya pajaknya. Tapi iya Pak, bonus tahunan kan beberapa perusahaan udah keluar ya. Pasti, karena aku ngeliatin, ya Allah, kalau masih ada Gayus tak maki-maki dulu. Lah dia yang makan pajak kita kan, waduh. Enggak Gayus inilah Pak, dia pemain corporate lah yang diurusin sama dia mah. Dia AE-nya corporate. Iya. Tapi kan ngelihatnya kan loro hati Pak. Kalau ngeliatin pajak segede itu tapi pemanfaatnya nggak sesuai. Ya nggak langsung kan nggak dapat. Tapi balik lagi soal diferensiasi lah. Gua agak soft kali ya. Ini kan salah satu retail nih diferensiasinya udah mulai jauh nih. Mau buka bioskop mini nih. Oh iya. Itu udah diomongin berkali-kali. Alfamart. Kan udah ada di berita. Iya. Ngapain?
itu apa namanya? Kalau gue menarik, tapi sekaligus apa ya? Jadi sesuatu yang ini nggak bisa narik konsumen nggak gitu. Ya dicoba dulu lah. Ya iya kalau itunya mah pasti dicoba. Kalau gue mikirnya gini, kayak kita tuh kayak nonton bioskop ya. Nonton bioskop kan pasti belum nonton kita beli minuman, kita beli popcorn. Nah itu sih satu yang menjadi impulsingnya. Kalau nonton nggak mungkin 2 jam kan, pasti 2 jam. Gue beli minum nih, gue beli popcorn kan pasti biar nyaman kan. Nah. Berarti filmnya sebenarnya harusnya film India cuy. Lebih lama 3 jam. Ya, jadi enggak. Jadi kalau lu tahu ya, film India aslinya tuh enggak 3 jam, Bos. 5 Even jam. longer ya, 4 jam 5 jam. Habis itu katanya, gue baca di salah satu ini ya, itu dijeda. Jadi kalau misalnya Keluar dulu. dijeda 2 jam break, keluar dulu beli makan. Betul. apa, Habis itu setengah jam nanti balik lagi. Iya, nanti setengah jam balik lagi. Belum lagi kalau misalnya filmnya ada keseruan misalnya Daredevil itu bisa kembang api segala macam. Itu mungkin efek impulsnya bisa lama tuh kan nontonnya 4 jam 5 jam. Tapi itu sih kalau menurutku jenius, idenya jenius. Iya, karena idenya memang out of the box, kan. out of the box banget itu. Konsumsi. Itu nggak jualan bioskop. Iya, itu iya, jualan nggak jualan. tokonya. Jualan Iya, tokonya, jualan betul. tokonya. Jadi biar impuls Iya. gitu. Apalagi kalau misalkan mereka kan banyak minimarket bikin RTI kan. Nah, bisa orang bisa beli dari RTI itu kan pasti kan marginnya gede kan mereka bikin Aku sendiri. tuh 2023 atau berapa? Aku pernah buka laporan keuangannya XX1. Sekarang itu dia kan listed Iya, company listed. ya. Kalau dijembrengin Iya. jualan movie-nya minus, Pak. Kecil minus. Sempat minus waktu itu. Ya, Aku minus lupa growth. tahun berapa. Pas yang tapi food and foodnya. beverage Iya. itu yang create money itu. Iya. Iya. Betul, Kalau betul. buka laporan keuangannya Iya. Lah, ngeri memang. kita aja kalau nonton emang cost terbesarnya apa? Iya itulah. Beli jajanan aja 200 iya, ribu. tiketnya anggap 50. Iya. Ya, Jajanannya beli 100.000. minimal 70.000 100.000. Itu sih. Menariknya itu karena Betul. menurutku ya memang dia ujungnya pasti ke Nah, tokonya. gue stres lagi nih. Kalau udah bikin itu juga lagi. Nah, tapi karena gini. Ini ngomongin industri lain ya. Iya. Gue juga cuma baca-baca doang lah. Layar bioskop kita tuh dikit jumlahnya. Jadi screen ininya tuh dibandingin jumlah penduduk, Iya, itu dikit ininya lah. perbandingannya rasionya jauh. Jadi kita tuh meskipun tahun ini pertumbuhannya gede di industri itu, tapi rasionya jauh. Kedua, terkonsentrasi hanya di beberapa film. Iya, Ya gitu kan ya. Nah, kalau mau kayak gitu kan sebenarnya ini kalau gue jadi pemerintah nih, supaya gue bisa nyari duit satu, kedua bisa dapat reach. Iya. Kan lu bioskop bisa naruh iklan pemerintah, sosialisasi pemerintah, taruh aja semua di iklan bioskop gitu. Kenapa gua nggak bikin di tengah-tengah koperasi merah putih ada Sebelahnya bioskopnya gitu. Misbar kayak gitu. Kalau gue mikir malah beda. Kalau misalnya pemerintah dengan mobil yang udah investor segala macam, kenapa nggak dia bikin quick commerce gitu? Jadi yang kayaknya buat delivery langsung itu lebih kan penetrasinya lebih masuk desa-desa. Iya sih. Gitu. Itu lebih menarik lagi buat quick commerce-nya gitu. 150.000 loh mobilnya. 150.000 mobil. Iya. Itu kalau dijejerin, kalau satu mobil panjangnya 4 meter, ya, 4 meter gitu ya, itu kan berarti 600.000 meter. Kilo. 600.000 meter berarti 600 kilo. Iya. Berarti dari Merak sampai tempatmu, sampai Probolinggo lah, sampai Banyuwangi Enggak lah, itu 1.000. ya, 1.000. sampai ya Probolinggo lah. Panjang itu. Iya, Pak. Sampai. Ya tapi tetaplah kalau menurutku ya kita kan cuma bisa berharap nih Mas harapannya eksekusi. Aku sih ngelempar ini karena juga ya balik lagi ini kan beritanya liar ya. Maksudnya konsep-konsepnya nggak kita juga sebagai ini kan nggak ada sosialisasinya. nggak dijelasin juga. Mungkin mereka kayak tadi Mas Dwi bilang, oh mereka mah memang udah ada konsepnya, mereka tidak punya kewajiban mungkin untuk ngejelasin itu sampai detail gitu kan ya. Tapi kan secara komunikasi masanya yang beredar kalau itu PR sih memang. Nah, Sekarang tuh komunikasinya mereka PR jelek. sebenarnya. Nggak ada Gitu Pak sih. Harmoko sih. Banyak simpang siurnya soalnya. Enggak, lucu-lucu aja. Tiba-tiba aku buka, oh enggak jangan deh. Aku buka Kompas. Nggak apa-apa, dibip itu aja. mukanya menteri Mas satu halaman lagi opo man. Kompas ini Kemarin digital. hari Jumat. Enggak, aku itu Masih tiap langganan. Jumat masih. Oh lu masih beli itu? Lah, grosir Pak kalau ngeliat promonya. Oh, iya, MT iya, di iya, mana? iya. Masih ada JSM yang di Kompas masih ada. Ada. Masih ada Makanya ya? aku butuh itu tahu toko mana yang lagi diskon tak borong. Tiba-tiba gede gini. Lah, ini kan duit kementerian pikir kumbok ya dibuat yang lain. Ntar. Menteri yang mana nih di BIP ntar? Ya ntar lihat aja. Ya itu kan haknya mereka. Tapi itu duitnya kita. Hah? Itu duit kita. Ya itu dia Iya, makanya kenapa gue jadi concern tuh gitu loh. Ini ditayangannya belakang ntar aja lah ya. Kayak udah ganti
Ganti presiden aja. Ganti presiden aja ya biar aman ya. Enggak lah. Tapi enggak lah, kan audiens kita juga enggak kesana-kesana. Nggak, kan. kalau tapi sebenarnya gini, kayak di grupnya salah satu GT Connection gitu. Itu teman-teman GT tuh terutama teman-teman salesnya gitu ya, yang sales benar-benar sales bawah. itu kan sangat antusias gitu Dengan adanya ini? dengan adanya Pasti. SPPG, Pastilah. koperasi gitu. Cuman ya gue tuh jadi concernnya kalau ini cuma jadi ngebelah apa namanya Pasar. gitu. Iya, itu enggak ada untungnya. Nggak ada untungnya gitu, buat apa gitu. Dan kalau tadi pricingnya ternyata kita juga belum tahu pricingnya mau ditaruh under modern trade, under general trade gitu. Tapi karena kalau dia ngambil dari distributor, dia pasti dapatnya harga retail dong. Iya. Which is jadi nggak compete sama si minimarket gitu kan. Tapi si minimarket karena udah dia dapat back margin, dia bikin promo segala macam. Yang ini mau bikin promo ntar Nggak mau dari nyampe. mana lagi? Gitu. Iya. Banyak PR-nya. Yang mengecewakan sih cuma satu sih Mas, yaitu tadi antara ide Konsep. sama eksekusi itu nggak bagus. Yang kedua, yang awalnya mau ke UMKM sekarang mah korporasi besar, Pak. Korporasi besar yang untung kayak FBG kayak MBG deh. Sopo, ayo. Sopo sekarang. Ya San. Korporasi besar, Pak. Enggak bukan korporasi. Ya San. Ya TTA ya. Ya TT. Yang enggak, dan itu udah jadi rahasia umum gitu loh. Kalau dulu kan mikirnya SPPG-nya di sini, Ya, yang pengusaha di telurnya di pengusaha sini. daerah, betul. Sekarang harus ke koperasi lagi. Nah, Sopo di situ. Pak, kalau saya sih tahu. Tahu. Ya itulah. Ya itu lagi pemainnya. Iya. Itu makanya duit. Jadi nggak turun gitu. Bener kata si Pak Pak Menteri keuangan Pak Purbaya. Iver sama Ahok ya kalau bilang nggak salah. Kasih aja ke ibunya 15.000 kali 20 hari kan 300.000 suruh masak di rumah. Bisa KDM sekeluarga. kemarin bikin ini tak kasih ke ibunya, kotaknya bawa sendiri dari rumah, makanannya jauh lebih. Iya lebih mewah. bagus. Tapi aku punya ompreng MBG loh. Dijual soalnya di platform. Oh ada di e-commerce ada. Aku beli makanya. Salah satu suppliernya temanku. Aku beli supaya ada engagement lah. Iya, salah satu suppliernya temanku kok. Jadi bisa empati. Jadi gua kalau makan sekarang, kalau makan di rumah, kalau weekend, kalau makan siang gua pakai ompreng MBG. Nah, gua ke Bram nih nanya sekarang. Waduh. Ya terlepas yang tadi. Lu kan di industri ini nggak apa-apa nih. Kalian berdua duduk begini nih. Enggak apa-apa. Toh kita nggak mau membocorkan ini perusahaan. Nggak. Aku selama ini kan selalu dapat perspektif bahwasannya di dunia beauty itu segitu menariknya, sebegitu seksinya. Sehingga teman-teman sekarang banyak banget itu yang tertarik untuk pindah ke dunia beauty lah ya gitu kan. Karena beauty itu nggak cuma yang gede-gede lah ya. Karena aku tahu kalau yang di tempatmu itu kan sebenarnya perusahaan riset lah gedenya gitu kan. Tapi yang nggak riset pun sekarang kan seksi jadinya gitu kan. Sebenarnya emang semenarik itu nggak sih? Gini sih, sebenarnya kan gini. Kalau kan ada pepatah ya bilang katanya kalau menjual ke orang miskin jual mimpi. Betul itu. Orang kaya jual kenyamanan, harapan kenyamanan. Kalau buat perempuan adalah kecantikan. Oh, hidup Jadi, terus makanya ya. Iya, kalau sebenarnya kalau dari base dari situ aja itu udah pasti itu karena semua cewek kan nggak ada yang mau jelek kan satu dan dia harus cantik di mata pasangannya biar pasangannya nggak melirikan. Iya, zaman Cleopatra sampai ntar itu ya tetap harus pakai Helen of Troy. Iya, Helen of Troy. Sampai nontonnya itu ya. Gue jadi kepikiran lagi nih. Apa? Kenapa nggak koordinasi Desa Merah Putih bikin salon aja sama Maklon? Iya itu bisa loh. Iya. Bikin salon. Iya. 80.000 salon mah industri beauty langsung sehat, Pak. Bentar. Sehat nggak ya 80.000? Sehat lah. Tetapi nanti orang lagi tani benar-benar kayak kondangan. Maka Rizzo langsung wah Gitu. Ininya ya. Salon kan. Salonnya 80.000. Ya kalau makanya balik lagi kalau negara mau berbisnis itu kan tergantung akhirnya. Gitu. Objektifnya apa dulu gitu kan. Kan sebenarnya negara itu tugas utamanya bukan itu. Iya, bukan Aku lupa ya. Perbedaan diksi akhirnya, Mas. Pemerintah. Oh iya, pengelola. Jadi di luar negeri itu government. Iya. Pengelola pemerintahan. Bukan pengelola pemerintahan, Pengelolaan ini. Ya pokoknya pengelolaan lah. Ya. Kalau kita kan pemerintah. Memerintah. Iya. Diksinya. Kalau mau ya memang dari diksi dirubah. Di kita juga nyebutnya kan pejabat. Kalau di sana kan enggak. Makanya kan di kayak Belanda aja naik sepeda gitu loh. Iya, makanya. Pengelola ini. Dari inilah narasinya mungkin ya.
Kalau ini kan Mas Bagus itu kan yang ngomongin narasi harus Iya, itu udah iya. ada ininya sendiri. Tapi mikir gini sih sebenarnya, kalau minimarket ya, kan minimarket yang ada di Indonesia itu kan banyak kan buatan anak negeri sendiri sebenarnya. Kenapa pemerintah compete sama anak negeri sendiri yang sebenarnya uangnya juga muter-muter buat anak-anak negeri sendiri. Iyalah. While kenapa nggak yang cari yang ini pasarnya bagus tapi banyakan tuh dari luar. Iya itu aja yang digembleng ya. Digemblengin misalnya kayak mungkin kayak di e-commerce atau di e-commerce yang bisa jalan sehingga tuh pemerintah tuh bisa meregulasi bisa uangnya tuh muternya di dalam negeri sendiri sebenarnya. Iya. Gitu sih. Ngomong-ngomong e-commerce, kita juga udah nggak punya e-commerce Dalam punya negeri kita loh. nggak ada. Udah nggak ada. Udah dijual semua. Udah ke Cbank, udah ke macam-macam. Ya makanya. Udah nggak ada loh. Iya, karena kan Udah itu nggak kan, ada. karena begitu jadi valuasi tinggi, udah dimasuk lantai. Kapitalis kan begitu, Pak. Itu. Iya, lah, ujungnya kan begitu. Ya gimana? Ya kita kan bisa ngobrol warung kopi gini aja. Iya, paling tawa-tawa cengasnya gitu. Gemes. Jadi gimana nih? Apanya? Mau ikut buka Koperasi Merah Putih nggak? Ya enggak lah, Oh, ngapain? nggak bisa ya? Kalau gue sih lihatnya wait and see dulu sih. Jadi lihat dulu kayak gimana. Sebenarnya kan kita pengen mendukung pemerintah juga, cuman kita wait and see jangan sampai kita langsung ibaratnya put all eggs on one basket lah kurang lebih lah. Kita Gua taruh- sebagai penutup lah, gua hypothetical question aja. Apa? Kalau berhasil mah ya sudah lah ya. Manfaatnya dapat, pemerintah happy, kita juga yang tadinya skeptis mungkin jadi diam gitu. Kalau gagal? Kalau gagal kan sudah sering gagal. Loh, ngapain susah? Maaf. Astagfirullahaladzim itu bahasa Bukan. bahasa. Loh, kalau gagal ya sudah biasa bagal, mau ngapain? Santai aja. Bram, gimana Bram? Kalau gagal Bram? Kalau gagal kan selalu kita ada manajemen risiko kan. Gimana sih kalau misalnya pasti kan nggak selalu semuanya ya ada yang work ada yang fail. Gimana fail ini kita gimana sih cara ini, makanya wait and see dulu. Tipis-tipis dulu, lihat dulu progresnya kayak gimana. Soalnya kalau Usahanya enggak, udah beli tuh 150.000-nya. iya. Challenge tapi kemarin sama DPR, Pak. Iya, memang Iya susah. itu agak susah sih sebenarnya karena udah mau masukin mobil segala macam. Karena nih nggak jadi jalan nih. 150.000 mobil mau diapain? Mau dijual. Dibelilah kita. Kalau dijual, ini lebih murah nih daripada buat koperasi dan lain-lainnya. Maintenance-nya kayak gimana? Kayak India servisnya. Iya, nanti Ya sarukan itu dia kemari makanya. lagi nanti buat. Kalau gue tuh kenapa jadi concern juga itu sih gitu, karena gue nggak tahu ini kan kalau kita mah ada namanya project management gitu kan ya. Kemudian ada trajektorinya, kemudian ada phase 1, phase 2, phase 3 gitu kan. Kalau kita di corporate dibiasain Yes, betul. mindsetnya kayak gitu. Ini kan kayak seradak seruduk Iya, kita harus juga nggak tahu. Harus 3S dulu kan. Small, successful, baru scalable. Iya. Yes, betul. Kalau ini mah langsung scalable dulu. S-nya beda dulu ya. Iya, dibalik ini scalable dulu, ntar sukses aduh nggak tahu lah. Ya, mudah-mudahan lah Ya. semua dilancarkan. Yuk. Apapun itu, mudah-mudahan ya kita discuss gini tujuannya bukan buat menghalangi, toh kita juga siapa Iya, gitu. siapa. Kita Ya, tapi cuma paling enggak kita ngasih ada perspektif lah. Iya, ada ruang diskusi yang kita Sebenarnya pengen ngundang ini juga sih. ya, nggak bakal juga kesini Iya, Mbak, nggak kita bakalan apa. mau. Iya. Ini kan sebagai ruang diskusi kita di profesional ngeliatnya betul. kayak apa. Kalau sekarang kan masa iya cuman politisi yang boleh ngomong gitu kan. Gitu sih. Betul. Terakhir nih pertanyaan dari saya. Ini kan perang nih. Kalau di industri kalian tuh impact ke packagingnya ngaruh gak sih? Bakal ada kenaikan Pak? Pasti lah. Perang Iran. Iya, Iran ya. Pasti pengaruh. Semua yang berhubungan dengan plastik kan udah plastik naik ya. nih. Semua berhubungan Kompon dengan ku luwes munggah. Iyo, Gak usah jauh-jauh. Ini aja pasti akan pasti naik. Pendistribusian itu pasti semua kena. Iya sih. Pasti itu udah kena. Dan pendistribusian yang udah kena itu gimana sih kita buat solusinya? Karena ya kita tuh belum kelihatan nih mau ngapain nih gitu. Itu doang sih. Apalagi kita fokusnya buat mudik nih sekarang nih. Kalau jubir-jubir yang nggak pakai otak mikirnya ya udah kalian WFH aja di rumah jadi lebih ngirit nanti kan gitu nanti. Itu kan kadang aman lucu. Aduh. Iya kan. juru bibir. Ya Mas Bram, Sip. Oke, oke. thank you Bram, nih. thank you Bram. Yuk. Buka di mana nih? Udah ini. Ya, Mokel aja mokel kita. Aduh. Nggak usah nunggu buka. Thank you Mas Thank you, Bram. Bro. Yuk, thank you semuanya. Yuk.